Shalom, Bapak Ibu yang kami kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dari Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Sabda Ilahi menyapa Anda pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih pendengar setia Sabda Ilahi. Pada hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam satu tema, hidup tidak untuk menghakimi. Mari kita mendengarkan firman Tuhan ini dalam kerendahan hati dan kesungguhan di hadapan firman Tuhan dari surat Yudas pasal 1 ayat 9. Begini firman Tuhan, tetapi penghulu malaikat Mikael ketika dalam suatu perselisihan bertengkar dengan iblis mengenai mayat Musa, tidak berani menghakimi iblis itu dengan kata-kata hujatan, tetapi berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bagaimana perasaan Anda ketika diperhadapkan dengan situasi atau suatu perselisihan dengan orang yang keras kepala dan merasa paling benar, bahkan mempersalahkan Anda? Hal inilah yang terjadi pada ayat 9 ini. Yudas memberikan solusi bagaimana menjawab orang yang seperti itu pada pasal 1 ayat 9 ini. Yudas mengawali surat ini dengan nasihat kepada jemaat untuk mempertahankan kebenaran di tengah-tengah ajaran sesat yang menyatakan Yesus bukan Tuhan. Yudas memberi solusi menjawab para penyesat yang merasa benar melalui satu kisah yang tercatat di ayat 9 ini, yaitu ketika penghulu malaikat atau pemimpin para malaikat yang bernama Mikael bertengkar dan berselisih dengan iblis mengenai mayat Musa. Saudara-saudari yang terkasih, menentang Allah memang sudah menjadi kebiasaan iblis. Namun yang menarik dari kisah ini, tanpa membuang energi dan kemarahan emosional, bahkan tidak mengeluarkan kata-kata hujatan yang menghakimi, malaikat Mikael hanya menjawab iblis dengan berkata, kiranya Tuhan menghardik engkau. Saudara-saudari yang terkasih, belajar dari kisah ini, seringkali kita pun diperhadapkan dalam sebuah perselisihan yang membawa pertengkaran. Sayangnya, menyikapi hal ini seringkali kita yang mungkin ya benar malah jadi mendatangkan dosa dalam amarah dan emosi yang membuat kita mengeluarkan kata-kata hujatan dan menghakimi. Tetapi, belajar dari kisah perselisihan malaikat Mikael dan iblis, kita diajarkan untuk tetap tenang menghadapi situasi seperti ini, menyerahkan semuanya pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang membuktikan kebenaran, biarkan Tuhan yang menunjukkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Jawab dengan tenang, tanpa menghujat dan menghakimi, sehingga mendatangkan dosa bagi diri sendiri. Sebab hanya Tuhan saja yang berhak untuk menghakimi dan menyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah. Mari kita melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita sehari-hari,
bukan hanya menjadi pendengar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami menaikkan syukur di hadapan-Mu untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh mengajarkan kami pada hari ini untuk tetap tenang di tengah-tengah perselisihan, untuk tetap menyerahkan segala sesuatunya di dalam Tuhan, tidak menghujat dan tidak menghakimi sesama kami dalam sebuah pertengkaran, namun menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan yang mampu membuktikan dan mengungkapkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari di dalam lawatan Tuhan. Mari Tuhan boleh lindungi kami semua di bawah pimpinan dan tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami dalam perlindungan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji